Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya Erwanto, redaktur Tribun Sumsel. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yakni Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Insinyur Haji Amiruddin MSI, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam Pak Amir. Selamat malam pemirsa. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ini saya lihat rompinya hampir sama dengan saya nih. Apa nih temanya nih? Kita boleh rompi sama, tapi temanya beda. Temanya beda ya? Kalau Mas Wawan, Tribun Sumsel Sri Puku samping. Kalau hari ini saya pakai rompi ini rompi panitia Pornas. Oh. Nah, jadi hari ini kita mulai dari tanggal 5 Februari kemarin, berlangsung ajang yang sangat besar, yaitu Pornas, Pekan Olahraga Nasional Korpri yang ke-17. Dan alhamdulillah kita Sumatera Selatan sebagai tuan rumah. Gitu. Oke, hari ini kita akan bincang soal program dari pemerintah provinsi, yakni program Sultan Muda ya, yang kemarin di launching oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu. Dan hari ini kita mau bincang dengan Bapak Kepala Dinas sejauh mana progres program ini. Pak, mungkin dijelaskan background apa sih program Sultan Muda ini, bisa dijelaskan sih Pak? Oh ya, jadi Tribuners, pemirsa, bahwa Bapak Haji Hermanderu beserta Pak Ci Ujang, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, mempunyai program kerja sesuai dengan visi dan misi kepemimpinan beliau 5 tahun ke depan ini, adalah program Sultan Muda Sumsel. Program Sultan Muda Sumsel ini merupakan program unggulan dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Salah satu program unggulan yaitu program Sultan Muda Sumsel, ya, masuk di dalam misi beliau, terutama misi untuk bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian mendorong para wirausahawan. Bukan masuk di dalam misi saja, tetapi ini salah satu masuk di dalam astacita Presiden Prabowo Subianto. Nah, jadi program ini mungkin kami langsung jelaskan saja. Ini program ini berfokus pada bagaimana untuk pengembangan wirausaha muda. Wirausaha muda yang menjadi wadah nanti agar wirausaha muda ini berkreativitas, ya, di bidang usahanya, beraktivitas, kemudian berinovasi, kemudian bagaimana untuk pengembangan produknya nanti, sehingga di Sumatera Selatan akan tercipta lapangan kerja yang cukup besar untuk kaum muda. Itu kira-kira. Target marketnya nih anak-anak muda tuh usia berapa Pak? Terus bidang kerjanya tuh kira-kira apa aja? Ya. Jadi target kita, jadi gini, salah satu syarat masuk di dalam program Sultan Muda Sumsel ini ada syarat-syaratnya, terutama syarat kuantitatifnya. Usia mulai dari 17 tahun sampai 40. Kemudian mempunyai jiwa kewirausahaan, kemudian berinovasi, ya, bekerja keras, ya, dan artinya bisa bersosialisasi juga pada masyarakat yang lain terhadap untuk pengembangan usahanya, gitu. Itu syaratnya. Gitu. Terus sasarannya Pak? Ya, jadi tadi salah satu syaratnya itu usia 17 sampai 40. Itu sasaran kita. Nah, banyak karena potensi anak-anak muda ini cukup besar di Sumatera Selatan. Makanya kami, ya, melalui dinas provinsi, OPD provinsi, ya, beberapa dinas, ya, terlibat di dalam kegiatan ini. Seperti kami sendiri, Dinas Koperasi dan UKM, kemudian perindustrian, perdagangan, pariwisata, DPMP TSP, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga, banyak terlibat di dalam ini. Jadi bisa mendaftar melalui dinas-dinas itu. Belum lagi kabupaten kota. Kita ini terdiri daripada 17 kabupaten kota. Melalui kabupaten kota, melalui BUMN, perbankan, ya,
termasuk organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan seperti HIPMI, ya, melalui HIPMI, nah melalui Kadin dan lain-lain bisa melalui itu. Jadi sasaran kita adalah anak-anak muda yang punya jiwa kewirausahaan, kreativitas yang tinggi, nah itu yang kita menjadi sasaran kita. Se-Sumatera Selatan, ingat ini adalah program Sultan Muda Sumatera Selatan. Nanti bentuknya itu pembinaan atau permodalan itu gimana Pak teknisnya? Jadi tadi kami menyambung sedikit bahwa sasaran kita ini nanti akan tercipta 100.000 Sultan Muda, ya, Sultan Muda dengan tahapan-tahapan tentunya. Dan Bapak Gubernur menyampaikan bagaimana kalau mulai tahun 2025 sampai 2026 ini kita pendataan. Dan insya Allah target beliau itu akan tercapai. Kalaupun ini mungkin sampai 2027 pertengahan, gitu sasaran kita paling akhir pendataan kita, tahap pendaftaran gitu. Nah, kemudian sampai 2000 berakhirnya masa jabatan karena target kita sampai 5 tahun 2029 nanti itu sudah tercetak artinya begini, Sultan Muda ini yang sudah mendaftar melalui web kita, nah, perlu nanti dibuka. Boleh, di Pak, Google di Sultan Muda Sumatera Selatan itu nanti di web kita, sehingga tercetak. Artinya kalau dia tercetak, kita diberi perlakuan terhadap anak-anak muda yang sudah mendaftar ini. Kita identifikasi, kalaupun nanti di dalam pendaftaran itu dia mungkin kita identifikasi dia belum punya usaha atau dia sudah punya usaha, di bidang perizinannya mungkin belum lengkap izin usahanya, mulai dari NIB, mungkin kalau seperti dia kuliner mungkin perlu halal, IPRT-nya, bahkan sampai ke SNI begitu kan. Izin-izin itu akan kita lengkapi. Kemudian ketika salah satu katakanlah perizinan ini mungkin dia nanti kurang modal, nanti kita linkkan dengan perbankan, ya. Begitu juga masalah pemasaran, nanti kita fasilitasi semua sehingga tercetak 100.000 Sultan Muda nantinya, gitu. Melihat di media sosial itu kita menggandeng sejumlah perguruan tinggi juga Pak ya? Betul. Itu berapa banyak sudah di ini Pak? Jadi program Sultan Muda Sumsel ini melibatkan banyak stakeholders, ya. Tidak hanya instansi pemerintah seperti kami di OPD, dinas yang baik di Pemprov maupun di dinas kabupaten kota, melibatkan juga stakeholders yang lain. Seperti Mas Wawan sebutkan tadi dengan perguruan tinggi, kita sudah banyak dengan perguruan tinggi dari PGRI, kemudian Palkomtek, dengan Muhammadiyah kita udah sudah MOU. Kan mereka juga mendata di situ banyak sekali, apalagi para mahasiswa, karena kita tahu ya, yang kita harapkan ini ya, program Sultan Muda ini para pemuda ini kan di pikiran dia tuh kalau selesai mau bekerja, bahkan dia ya loker mencari lowongan kerja, ya. Nah, kita arahkan tidak hanya mencari loker, dia menciptakan lapangan kerja dengan berwirausaha. Makanya sasarannya banyak di perguruan tinggi karena dia sudah memasuki usia kerja gitu. Apalagi syaratnya 17, bahkan tamat SLTA pun sudah bisa, ya, karena umurnya sudah memasuki kriteria kita. Nah, kita harapkan gitu. Jadi kaum muda ini menciptakan lapangan kerja, bukan mencari lowongan kerja begitu. Bidang-bidang yang potensi Bapak lihat seperti apa Pak? Nah, jadi banyak. Jadi seluruh usaha mulai dari kuliner, kemudian kerajinan, ya, ekonomi kreatif. Nah, kita rekrut semua itu. Seperti anak-anak muda sekarang jago-jago bikin konten gitu. Itu ekonomi kreatif juga, bikin perfilman, seni pertunjukan dan lain-lain, itu di ekonomi kreatif. Kalau tadi di bidang fashion, kuliner, kerajinan dan lain semua yang bergerak
yang masih di dalam lingkup UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Nanti kita fasilitasi. Jadi itulah bidang-bidang usaha yang kita kembangkan terhadap kaum muda gitu. Fokus Dinas Koperasi sendiri apa sih Pak di program ini? Ya jelas kami Dinas Koperasi dan UKM ini sebagai koordinator. Ya. Sebagai koordinator program Sultan Muda Sumsel. Sekali lagi kami sampaikan sebagai koordinator. Tapi yang mengerjakannya itu, yang menjalankan, yang mensukseskan program ini sudah kami sebutkan. Ya, mulai dari OPD provinsi, dinas ya. Contoh tadi dinas perindustrian, perdagangan, pariwisata, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan, ya, dan lain-lain yang menyangkut kegiatan yang mempunyai kaitannya dengan kaum muda. Begitu juga perbankan juga punya binaan-binaan, ya, binaan-binaan UMKM, termasuk Dirjen Perbendaharaan, gitu kan? Itu mereka juga punya binaan yang masuk kriteria ini terus kita kembangkan. Jadi itulah kami sebagai koordinator. Kami juga menginput, mendata bagi kaum muda yang masuk kriteria umur tadi, ya, dari Dinas Koperasi dan UKM, ya, sama dengan dinas-dinas yang lain. Gitu. Potensi UMKM di Sumsel sendiri, Bapak melihatnya gimana Pak? Dari Jadi, segi angka itu misalnya. Iya, kita perlu kami sampaikan bahwa program ini dimulai dari bulan Maret ketika visi misi Pak Gubernur itu dicanangkan, kemudian beliau dilantik, kami dari Dinas Koperasi dan UKM ditunjuk sebagai koordinator. Kami gerak cepat, ya, mulai bulan Maret sudah kami mulai program ini, ya. Kami mengadakan rapat pertemuan, kemudian membuka asosialisasi, kemudian membuka pendaftaran sampai ke sekarang. Jadi kami bergerak mulai dari bulan Maret, ya. Dan sampai kemarin ini sudah terdaftar sebanyak 3.862 pendaftar, ya. Sudah. Kalau potensi karena ini program kami ini 100.000, ya, insya Allah kami bisa mencapai ini. Potensinya sebenarnya lebih dari itu karena kita tahu berapa jumlah perguruan tinggi, berapa jumlah sekolah, kemudian berapa masyarakat yang ada di Sumatera Selatan yang mempunyai jiwa wirausaha, ya, kreativitas dan berinovasi dalam suatu produk usaha. Itu cukup besar, tapi target kami 100.000. Cukup besar kalau potensinya, ya. Untuk sebaran di daerah kabupaten kota Pak? Ya, jadi kita ini terdiri daripada 17 kabupaten kota. Semuanya mempunyai potensi untuk pengembangan program ini, ya. Kaula mudanya cukup banyak, ya. Jadi ini sebarannya sesuai dengan jumlah penduduk saja ini berbeda, ya. Seperti Prabu Muli, Pagar Alam itu kan jumlah penduduknya sedikit, ya. Tidak seperti di Kota Palembang. Nah, yang tertinggi yang jelas yang berada di Kota Palembang potensinya itu. Ya, jadi boleh dikatakan ke depan program ini sepanjang 5 tahun, ya, kita akan tercetak 100.000 Sultan Muda yang sudah eksis, ya, ya. Dan ini juga nanti kami akan memilih mana memang benar-benar dikatakan Sultan Muda, real Sultan Muda nanti. Ini dilombakan juga nanti di ujung program ini, nanti kita ada lombanya dengan berbagai kriteria kita nilai. Jadi penyebarannya di seluruh kabupaten kota, kami sudah mengadakan sosialisasi, sudah melayangkan surat, ya. Kalau target jangka pendeknya sendiri gimana Pak program ini Pak? Jadi gini, kita punya target jangka pendek dan jangka panjang. Target kami jangka pendek ini adalah pendataan dulu. Kita pendataan sudah kami sampaikan 2025, 2026 target kita sudah terdaftar 100.000. Kemudian kalaupun misalnya karena program ini dia akan diadakan perlakuan lah kata-katanya perlakuan terhadap pengusaha UMKM ini kami targetkan 2027.
Walaupun ada beberapa OPD atau dinas yang sudah mengadakan, contohnya sudah ada pelatihan, ya, berbagai OPD Dispora seperti kemudian dinas koperasi sendiri sudah diadakan pelatihan, ya. Tapi walaupun ini sudah berjalan programnya, tapi target kami adalah target yang jangka pendek ini adalah untuk pendataan. Kami targetkan akhir 2026. Kalaupun tidak tercapai maksimal kami pertengahan, ya, pertengahan 2027. Karena apa? 2027 itu akan kita programkan secara massal beberapa OPD, baik melalui dana APBD, melalui CSR dan lain-lain sumber pendanaan untuk perlakuan terhadap UMKM ini, ya. Baik mungkin nanti diberi permodalan, kemudian bantuan alat apabila dia membutuhkan, pelatihan dan lain-lain gitu. Jangka panjangnya yang jelas kita ini sesuai dengan Astacita dan program Bapak Gubernur menciptakan lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja bukan mencari lapangan kerja seperti ini loh, mencari loker-loker gitu kan. Jadi yang jelas sudah mengurangi, ya, angka pengangguran nanti, tercipta lapangan kerja, ekonomi meningkat, kemudian usaha ini berjalan dengan baik. Tentunya yang kita harapkan nanti berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan yang secara inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif artinya masyarakat ini terlibat dalam kegiatan ekonomi gitu. Terakhir Pak, harapan Bapak dengan program Sultan Muda ini Pak? Jelas gini, harapan kita seperti yang tujuannya tadi, bahwa akan tercipta lapangan-lapangan kerja baru, ya. Kemudian kegiatan-kegiatan ekonomi meningkat. Kemudian terciptalah produk-produk usaha, produk-produk unggulan di Sumatera Selatan ini yang berkualitas dengan baik. Karena kita tahu Sumatera Selatan ini sumber daya alamnya cukup luas, ya. Produk-produk pertanian saja kita menjadi unggul. Kita punya semua di Sumatera Selatan ini, ya. Mulai perkebunan, sawit, karet, ya. Kemudian di bidang-bidang lain, tambang. Nah, jadi dengan potensi yang ada ini bagaimana peran nanti pengusaha UMKM, anak-anak muda untuk berkreativitas dengan keunggulan-keunggulan komparatif yang ada di Sumatera Selatan. Jadi bisa potensi-potensi ini bisa dikembangkan, ya, mulai dari program kuliner, produk kulinernya menjadi fashion, kerajinan dan lain-lain, ya. Itu saja harapan kita. Jadi tercipta semakin banyak kesempatan lowongan kerja yang bisa diisi oleh kaum anak muda gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Amiruddin sudah hadir di tengah-tengah studio Tribun Sumsel. Mudah-mudahan ini melahirkan banyak sultan muda, ya, dan memajukan perekonomian di Sumatera Selatan. Ya, demikian Tribuners bincang-bincang kita dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Insinyur Haji Amiruddin MSI. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dengan tema-tema yang lebih menarik. Wassalamualaikum.